Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendy, tinggal di Citra Grand Cibubur. Pekerjaan saya memiliki bisnis yang telah saya rintis dari tahun 2009 dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Bisnis saya di bidang telekomunikasi, lebih tepatnya internet provider dan IT. Sebelum saya memutuskan berhijrah, kehidupan saya sangat terpuruk ya. Sejak memulai bisnis di tahun 2010 sampai dengan 2021, saya banyak mengalami masalah terutama dari segi financial. Di awal berbisnis itu saya menggunakan dana dari pihak perbankan dan selama 10 tahun itu yang awalnya hanya satu titik hutang yang saya miliki di tahun 2018 telah mencapai 38 titik. Dan di saat itu memang kehidupan rumah tangga carut marut, sering bertengkar dengan istri dan gampang emosian, dan kadang yang membuat saya sedih itu ketika anak-anak sedang bermain-main lagi happy-happynya, dikarenakan kondisi saya yang tidak tenang saat itu, akhirnya ya gampang marah ke anak-anak. Saya memutuskan untuk berhijrah itu setelah kondisi keuangan saya memang sudah sangat terpuruk. Di saat itu tidak ada pilihan lain selain menyerahkan permasalahan ini ke Allah. Jadi saya mencoba mencari solusi dari permasalahan utang ini. Alhamdulillah di tahun 2018 di bulan Oktober itu saya bertemu dengan sebuah komunitas tanpa riba ya. Nah, di situ saya diajarkan perihal kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pengusaha pada umumnya, yaitu mengandalkan pinjaman dari bank untuk mengembangkan bisnisnya. Dan setelah saya bertemu dengan komunitas tersebut, alhamdulillah saya tercerahkan bahwasanya sumber dari permasalahan saya itu adalah dari utang riba. Kekhawatiran saya saat itu ketika akan berhenti melakukan transaksi riba adalah tekanan-tekanan dari para penagih utang ya, dari debt collector. Karena memang konsekuensinya untuk meninggalkan riba artinya saya harus berhenti melakukan tadi pembayaran yang masih ada unsur ribanya atau unsur bunganya. Dan kekhawatiran itu adalah apakah saya bisa menghadapi tekanan tersebut. Dan itu mungkin ujian yang paling besar atau yang dikhawatirkan ketika memutuskan untuk berhijrah. Di awal itu berat ya. Jadi setelah berazam, setelah bertaubat dari utang riba, kemudian berazam untuk menghentikan riba tersebut, di Desember itu tekanannya tinggi, sangat tinggi tekanannya. Jadi dari 38 titik utang itu, mereka semuanya secara hampir bersamaan itu melakukan penagihan ya. Dan memang hampir saja saat itu saya tergoda atau hampir saja melakukan transaksi riba lagi karena tekanan tadi. Tapi alhamdulillah teguran Allah datang, peringatan Allah datang berupa sebuah musibah yang saya alami, yang kalau menurut logika itu tidak akan mungkin terjadi, tapi itu terjadi pada saya, yang akhirnya saya merasa memang ini adalah jalan yang harus saya tempuh. Apapun resikonya, selama apa yang saya lakukan itu sesuai dengan syariat, tidak melanggar hukum Allah, itu yang harus saya jalankan. Jadi ketika berhijrah itu saya mengajak beberapa anggota keluarga ya. Saya mengajak istri saya, kemudian saya mengajak ibu mertua saya, dan juga saya mengajak ibu saya. Kenapa tiga orang ini saya ajak peserta untuk berhijrah? Waktu itu kita mau menghadiri sebuah seminar tentang sukses mengembangkan harta tanpa riba. Nah, kenapa saya mengajak mereka semua hadir di acara tersebut? Dikarenakan saya merasa kalau hanya saya yang paham akan masalah riba ini, kemungkinan nantinya akan menjadi anggota terdekat saya itu akan menjadi penghalang saya untuk hijrah secara total.
Dan kenapa saya ajak dikarenakan rumah mereka, rumah orang tua saya, rumah mertua saya, dan rumah saya juga saat itu diagunkan untuk mendapatkan modal dari bank. Jadi yang berperan itu istri, kemudian juga kedua orang tua saya dan mertua saya, dan juga mungkin bisa dibilang ya adik-adik saya, adik-adik ipar juga, karena mereka tidak memaksa saya walaupun tekanan besar ya dari sisi penagih utang untuk membayarkan angsurannya atau cicilannya, tapi dari sisi mereka mensupport saya untuk meninggalkan riba dengan segala resikonya, rumah dilelang dan lain sebagainya. Teguran yang saya dapat setelah memutuskan untuk berhijrah itu, dan itu yang membuat saya istiqomah untuk berhijrah, yaitu ada dua kejadian. Jadi kejadian yang pertama adalah bisnis saya di telekomunikasi dan saya punya beberapa BTS, dan salah satu BTS yang saya miliki itu sewanya sudah tidak saya bayarkan selama 3,5 tahun. Dan selama 3,5 tahun itu tim bolak-balik untuk melakukan pemasangan perangkat, dismantle perangkat, tapi selama 3,5 tahun itu nggak ada masalah, mereka tetap bisa melakukan activity tersebut. Nah, setelah saya memutuskan untuk berhijrah di bulan Oktober itu, namun di Desember tekanannya lumayan tinggi, cukup besar dari penagih utang, dan terlontar kata-kata untuk bayarkan aja, dan itu teguran Allah datang berupa BTS saya dimatikan oleh building management. Dan di situ saya yakinnya bahwa memang meninggalkan riba ini adalah suatu kewajiban yang memang harus saya jalankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah ketika di bulan Oktober 2019. Pada saat itu saya mempunyai kewajiban untuk melunasi rumah dengan agunan rumah om saya. Nah, pada saat saya ingin melakukan pelunasan rumah tersebut, saya tidak punya pilihan selain tetap harus membayarkan bunga dan dendanya. Walaupun saya sudah berupaya semaksimal mungkin, saya sudah bernegosiasi dengan om saya untuk saya beli saja rumahnya, tapi beliau tetap ingin supaya rumahnya diselesaikan. Dan teguran itu datang ketika saya melakukan pembayaran pelunasan utang tersebut yang ada ribanya. Tegurannya berupa sesuatu yang nggak pernah saya alami selama saya hidup saya. Waktu itu mungkin umur saya sekitar 43 tahun. Dan selama itu saya tidak pernah melihat kedua orang tua saya bertengkar sampai seperti kejadian kemarin itu. Jadi saat itu orang tua saya, ibu dan bapak saya ada permasalahan keluarga yang menyebabkan bapak saya itu kabur dari rumah. Padahal saat itu kondisinya sedang sakit, dan juga kondisinya lemah, dan dia meninggalkan rumah tanpa ada kejelasan di mana keberadaan dia. Selama 2 minggu dia menghilang, dan itu tepat di hari ketika saya melakukan pelunasan rumah atas rumah om saya, dan itu saya melakukan transaksi riba saat itu, dan itu merupakan teguran yang sangat nyata untuk saya, dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai setelah 3 tahun itu yang membuat saya untuk tidak sama sekali apapun resikonya untuk tidak melakukan transaksi riba. Perubahan yang saya alami itu sangat signifikan, sangat besar. Jadi sebelum saya berhijrah, di mana banyak permasalahan keluarga, permasalahan nggak cuma hanya permasalahan, ya sumbernya memang permasalahan utang. Dari situ yang merembet ke arah yang lain-lainnya, sering bertengkar dengan istri, bahkan sempat beberapa kali terucap kata-kata untuk pisah gitu ya. Dan setelah berhijrah itu nggak pernah lagi ada keributan yang signifikan. Kalau dulu mungkin keributan itu hampir setiap 4 bulan ya terjadi keributan besar. Dikarenakan setiap 4 bulan kita harus top up utang-utang kita supaya operasional perusahaan bisa berjalan. Nah, setelah berhijrah, problem dengan istri tidak ada lagi. Kemudian dengan anak-anak alhamdulillah lebih sabar lagi, dan itu memang sesuatu yang sangat saya syukuri ya, bisa sabar dan penuh kasih sayang kepada anak-anak. Sekarang lebih memperhatikan
sikap dan tindakan saya semaksimal mungkin tidak ada syariat Islam yang saya langgar, baik itu berupa dalam muamalah maupun pada saat berinteraksi dengan sesama. Kemudian selanjutnya, ya alhamdulillah yang dulu nggak pernah udah lupa cara ngaji gitu ya, sekarang sudah bisa ngaji lagi. Kemudian juga alhamdulillah yang selama seumur hidup saya itu nggak pernah baca Al-Quran lebih dari kayaknya Al-Baqarah juga nggak sampai lewat. Sekarang udah setengah halaman Al-Quran udah saya lewati. Insya Allah di akhir Desember ini bisa khatam Al-Quran. Untuk saudara-saudara Muslim yang lainnya, untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih harmonis dengan keluarga, tinggalkan segala kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah. Karena segala kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah sumber dari ketidakridhoan Allah terhadap hidup kita. Setelah kita menjalankan semua syariat Allah, insya Allah kemudahan-kemudahan itu akan kita dapatkan. Itu saya alami, itu saya dialami oleh teman-teman yang lain yang mereka berhijrah meninggalkan kemaksiatan. Kehidupan mereka alhamdulillah lebih baik, lebih tenang lagi dan lebih tercukupi.